Kemana ya mereka? Kok nggak ada sih? Itu dia. Halo, perkenalkan, nama Lause Clarissa. Apa kabar kalian semua? Pasti siap memuji Tuhan kan? Pasti siap dong, Lause aja siap. Nah, tapi Lause mau tanya beberapa hal nih ke kalian. Kita kalau keluar rumah, terus ngeliat ke langit, rasanya tinggi banget. Kitanya udah loncat-loncat, udah naik tangga, masih nggak nyampe-nyampe. Rasanya masih tinggi banget, masih jauh banget. Nah, kalau kita berenang lagi di laut juga, kita udah berenang, udah nyelam ke dalam, kok rasanya nggak nyampe-nyampe ya? Dalam banget rasanya, masih jauh deh. Nah, satu hal lagi, kalian pasti pernah lihat pelangi dong. Pelangi itu bagus banget kan? Lause udah lihat berkali-kali aja, nggak bosen-bosen, bagus banget. Nah, tapi Lause mau kasih tahu satu hal dulu nih. Ada yang lebih jauh dari itu, ada yang lebih hebat dari semua itu. Kira-kira apa ya? Itu adalah kasih Yesus kita. Kasih Yesus kita itu jauh lebih hebat dari semuanya. Yuk, kita mau nyanyiin lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk kita nyanyi sekali lagi sambil bangkit berdiri yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah teman-teman, mari kita berdoa yuk. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas seluruh pemberkatan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalian pasti pernah kan dipanggil sama papa mama kalian di rumah. Entah mungkin mau dikasih hadiah, bisa juga mau dimarahin karena kita bikin salah. Lause dulu juga pernah, takut pas dipanggil sama papa mama, takut mau dimarahin karena mecahin gelas. Nah, teman-teman, kita juga sering bikin hati Tuhan kita sedih karena misalnya kita berbohong atau kita misalnya malas ngerjain tugas. Nah, tapi teman-teman tidak perlu takut pas Tuhan manggil nama kita. Kenapa? Karena Tuhan cinta sama kita semua anak-anaknya. Yuk kita nyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ayo bergiranglah teman-teman. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Nah, teman-teman, nanti persembahannya bisa dikirim lewat scan barcode ini, tambahin angka 6, atau bisa juga lewat nomor rekening gereja ya. Nah, atau bisa juga uangnya disimpan dulu. Nanti pas kita datang ke gereja lagi, uangnya baru dibawa. Yuk, mari kita nyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita doa persembahan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, memberikan sedikit dari apa yang kita miliki Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menggunakan persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan loh. Pasti udah gak sabar kan? Aku juga udah gak sabar nih. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku
Selamat pagi adik-adik, apakah adik-adik bersukacita hari ini? Tadi ikut memuji bersama Lose Clarissa nggak? Bersyukur kita bisa kembali beribadah bersama hari ini. Lose mau nanya, adik-adik tahu nggak kira-kira ini gambar apa sih? Ini gambar apa ini? Undangan, betul. Kalau undangan, ada undangan biasanya ada pesta. Tadi adik-adik baca undangan apa? Undangan pesta pernikahan. Nah, gambar ini menunjukkan kalau kita ada di dalam pesta pernikahan. Adik-adik pernah datang di pesta pernikahan? Seperti ini gambarnya. Pakaian seperti apa sih yang biasanya adik-adik pakai saat adik-adik datang di pesta pernikahan? Coba Lose punya beberapa gambar. Seperti ini atau seperti ini? Kenapa ya orang-orang biasanya berdandan saat acara pernikahan? Menurut adik-adik kenapa? Biasanya kalau adik-adik dandan juga pasti kok adik-adik dandan? Biasanya kalau adik-adik pergi ke pesta pernikahan, adik-adik juga memakai pakaian yang bagus. Kenapa? Karena pesta pernikahan itu merupakan perayaan khusus. Makanya orang-orang memakai pakaian terbaik mereka. Itu juga sebagai cara mereka menunjukkan ikut merayakan, ikut berbahagia dalam acara itu. Kalau dalam pesta pernikahan, apa yang paling adik-adik sukai? Kalau adik-adik datang, apa yang paling adik-adik sukai kalau datang ke pesta pernikahan? Makanannya yang enak, Lose. Wah, biasanya banyak sekali pilihan makanan di dalam pesta pernikahan. Atau mungkin ada yang suka datang di pesta pernikahan yang diperhatikan adalah dekorasinya. Iya. Dekorasinya juga biasanya bagus-bagus dan luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pesta pernikahan di masa Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya sudah boleh memuji Tuhan. Saat ini saya mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolonglah saya untuk boleh mengerti. Tuhan juga boleh urapi Lose Evi dan juga menolong. Ini saya Tuhan, saya siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada masa Tuhan Yesus, acara pernikahan itu biasanya dirayakan selama 1 minggu atau lebih. Dan para tamu selalu memakai jubah pakaian pesta yang secara khusus. Ada banyak makanan enak, ada musik, ada nyanyian, ada tarian. Pesta pernikahan yang dirayakan selama 1 minggu itu merupakan pesta besar untuk dinikmati semua tamu undangan. 2 minggu kemarin, adik-adik belajar perumpamaan tentang pengampunan. Minggu kemarin adik-adik belajar perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, kenapa ya? Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan dalam pengajarannya saat itu. Menurut adik-adik kenapa? Kenapa harus menggunakan perumpamaan-perumpamaan? Iya, betul. Kisah perumpamaan dipakai supaya membantu kita mengerti tentang kebenaran-kebenaran penting yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Kebenaran tentang Allah, kebenaran penting tentang Tuhan Yesus sendiri, kebenaran penting yang berhubungan semua itu dengan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari perumpamaan tentang perjamuan kawin. Masih perumpamaan lagi ya. Perumpamaan ini kita mau belajar apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan gitu. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita tentang Allah dan tentang kerajaan Allah. Adik-adik ambil Alkitab,
kita akan buka sama-sama. Kita buka di Matius pasal yang ke-22. Kita akan pelajari dari ayat 1 sampai 14. Adik-adik nanti bisa baca keseluruhan ayatnya ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, saat ini adik-adik buka Alkitabnya, dibuka supaya nanti saat Lause bertanya adik-adik bisa langsung menjawab karena Alkitabnya sudah adik-adik buka. Dalam pasal ini dikisahkan seorang raja yang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk anaknya. Apa ya yang raja itu siapkan? Adik-adik masih buka kan Alkitabnya? Coba kita lihat sama-sama di ayat yang kedua. Adik-adik sudah ketemu belum? Matius pasal 22. Kita akan sama-sama baca di ayat yang kedua. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi apa yang dipersiapkan oleh raja? Perjamuan kawin. Raja itu memerintahkan para pelayannya untuk memberitahu semua tamu yang diundang. Pesta sudah siap, makanan sudah dihidangkan, para tamu yang diundang itu hanya tinggal datang ke perjamuan ini. Dan adik-adik tahu, para pelayan itu pergi memberitahu orang-orang bahwa pesta pernikahan akan segera dimulai. Tapi, semua orang yang diundang menolak untuk datang adik-adik. Para pelayan kembali kepada raja dan memberitahu bahwa tamu undangan menolak untuk datang. Semua tamu yang diundang itu menolak untuk datang adik-adik. Mereka tidak mau menerima undangan itu. Wah, kira-kira bagaimana ya respon raja itu ya? Menurut adik-adik bagaimana ya? Raja itu mengundang semua orang, tetapi semua orang menolak. Adik-adik tahu, raja itu sangat sabar dan tidak menyerah. Raja itu menawarkan undangan yang kedua kalinya untuk orang-orang yang menolak. Dia mengutus para pelayannya, memberikan utusan dengan pesan bahwa orang-orang yang telah diundang untuk kembali diundang datang ke pesta perkawinan anaknya. Apa yang raja itu katakan? Adik-adik coba buka Alkitabnya, lihat di ayat yang keempat. Alkitab tetap dibuka, kita sama-sama terus belajar firman Tuhan dan membiasakan diri untuk selalu membuka Alkitab kita. Ayat yang keempat, pesta pernikahan telah disiapkan, makanan yang terbaik telah dimasak, dan segala sesuatu telah disiapkan. Di situ ditegaskan di ayat yang keempat, datanglah ke perjamuan kawin ini. Undangan yang kedua diberikan. Tapi adik-adik tahu, para tamu undangan tetap gak peduli dengan undangan. Utusan para raja yang menyampaikan undangan dicuekin adik-adik. Dan mereka masing-masing meneruskan kerjaannya masing-masing. Yang pergi mengembalakan domba tetap pergi mengembalakan domba. Yang punya ladang mereka tetap pergi ke ladang. Yang punya pekerjaan mereka tetap mengerjakan pekerjaannya, melanjutkan usahanya, dan tidak mempedulikan para utusan raja. Bahkan adik-adik tahu, di ayat selanjutnya nanti kalau adik-adik baca, beberapa orang yang diundang ke pesta, yang diundang, diberi undangan secara khusus oleh raja, malah menyerang utusan raja, memukuli mereka, bahkan membunuh mereka. Tindakan itu sangat menghina raja. Raja mengundang orang-orang sebenarnya apa sih? Raja itu ingin memberikan sukacita kepada mereka dan juga memberikan kehormatan bagi para tamu undangan untuk bisa duduk di meja perjamuan pada pesta pernikahan anaknya. Tapi adik-adik, mereka yang diundang sama sekali tidak melihat undangan raja sebagai hak yang luar biasa. Wah, raja sangat marah ketika mendengar kabar itu. Orang-orang tidak menerima undangan yang diberikan lebih dari satu kali loh. Raja mengundangnya sampai kedua kali dan mereka tetap menolak. Dan mereka berkata, tidak,
terhadap undangan yang raja berikan. Mereka tidak peduli terhadap utusan raja, mereka tidak peduli terhadap anak raja yang mengadakan pesta pernikahan, dan bahkan mereka membunuh utusan raja. Bagaimana kira-kira menurut adik-adik raja menghukum orang-orang itu? Kembali ke Alkitab adik-adik, adik-adik lihat di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa raja menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Raja itu bertekad untuk menemukan tamu undangan yang akan dengan senang hati menerima undangan untuk ambil bagian di dalam perayaan pernikahan anaknya. Raja tidak putus asa, tetap bertekad untuk menemukan tamu undangan. Apa yang kira-kira dikatakan kepada para pelayannya untuk menemukan siapa saja yang bisa hadir dalam pesta pernikahan anaknya? Adik-adik lihat di ayat ke-8 dan ke-9. Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi, orang-orang yang sudah diberi undangan 2 kali tadi adik-adik, adalah tidak layak untuk menerima itu, kata raja. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undang setiap orang yang kamu temui di sana untuk datang ke perjamuan kawin, kata raja menyuruh para utusannya. Adik-adik, para pelayan itu benar-benar mematuhi apa yang raja perintahkan. Mereka keluar dan membawa kembali sejumlah besar orang untuk benar-benar datang di pesta pernikahan anak raja. Adik-adik tahu, gedung pernikahan itu penuh dengan tamu. Raja memberikan pakaian pesta kepada semua tamu yang datang. Mereka tahu, merupakan kehormatan besar untuk diundang ke pesta anak raja dan merayakan pesta pernikahan anaknya. Adik-adik, dengan banyak tamu yang sudah datang, dengan mereka yang sudah diberikan jubah untuk pesta, raja masuk ke dalam gedung pernikahan untuk menyapa para tamu undangan yang ikut ambil bagian di dalam pesta perkawinan anaknya. Raja melihat sekeliling dan melihat orang-orang berpakaian pesta pernikahan yang indah. Tapi raja memperhatikan ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja mendekati orang itu dan bertanya, "Hai saudara, bagaimana kamu bisa masuk kemari dan tidak mengenakan pakaian pesta?" Orang itu nggak bisa jawab adik-adik. Para pelayan raja tentu saja sudah menawarkan pakaian pesta kepada orang itu. Tapi orang itu memilih untuk tidak mengenakannya. Mungkin dia tidak berpikir kalau datang ke pesta adalah satu kehormatan besar. Merayakan pesta di pernikahan bersama seorang raja itu bukan sesuatu yang istimewa. Mungkin orang itu berpikir seperti itu ya. Jadi dia tidak mau pakai pakaian pesta. Udahlah, pokoknya aku datang. Orang itu tidak punya alasan saat ditanya raja. Dan raja berkata kepada para pelayannya, di ayat 13, adik-adik bisa lihat di sana. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkan orang itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Nah, adik-adik, kita sudah belajar di dalam satu pasal di Matius 22 ayat 1-14. Lalu saya ingetin lagi, nanti setelah selesai sekolah minggu adik-adik baca secara utuh ayat 1-14 ya. Apa sih yang sedang Tuhan Yesus ajarkan pada para pendengarnya tentang Allah dan tentang kerajaannya ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini? Allah adalah seperti raja yang mengirimkan undangan. Yesus sedang mengajarkan kepada orang-orang itu bahwa sudah sejak lama Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi umatnya. Tetapi mereka berkata tidak kepadanya, khususnya orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Mereka menolak Yesus sebagai anak Allah. Menurut adik-adik, kenapa ya mereka tidak menerima Tuhan Yesus? Coba adik-adik pikirkan, kenapa mereka menolak Tuhan Yesus? Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan
Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada dirinya sendiri untuk mendapatkan hak masuk di dalam kerajaan Allah. Adik-adik, perjamuan pernikahan itu seperti kerajaan Allah. Merupakan perayaan yang meriah, yang luar biasa yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang Dia undang. Itu merupakan hadiah yang gratis untuk orang-orang yang Dia panggil untuk ambil bagian di dalam pesta pernikahan itu. Orang-orang seperti apa sih yang dipanggil Allah untuk menjadi bagian di dalamnya? Adik-adik buka lagi, baca di ayat 5, lalu ayat 9 dan ayat 10, adik-adik akan menemukan jawabannya di sana. Tuhan mengundang segala jenis orang. Orang yang baik, orang yang jahat, para petani, penggembala, pengusaha, apapun latar belakang mereka. Raja mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya, tetapi mereka menolaknya. Bahkan setelah undangan yang kedua, mereka tetap menolak untuk datang. Dalam kisah ini, Raja menghukum orang-orang yang menolaknya. Raja mengundang orang-orang yang lain itu, dan mereka menerimanya dengan gembira. Mereka diberi kehormatan menjadi bagian di dalam pesta raja dan anaknya. Mengenakan jubah pesta yang diberikan oleh mereka. Tapi ada satu orang yang tidak memakai pakaian pesta dan dia dihukum, adik-adik. Perumpamaan perjamuan kawin adalah perumpamaan tentang undangan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan diberikan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang menerimanya. Dan adik-adik, pakaian pesta yang disediakan oleh raja itu melambangkan apa? Darah Kristus yang menjadikan kita layak untuk masuk di dalam perayaan itu. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang cukup baik untuk datang kepada Allah dengan usahanya sendiri. Allah memanggil setiap kita untuk menjadi anak-anaknya, dan hanya dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah memberikan kita jubah yang membuat setiap kita layak untuk masuk memenuhi undangan Allah dan diterima di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah boleh mengundang saya, mengundang setiap kami anak-anak-Mu untuk datang dan masuk di dalam kerajaan-Mu melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus yang sudah mati, mencurahkan darahnya, membasuh kami, melayakkan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, memakai jubah kebenaran untuk ikut ambil bagian di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk Tuhan sudah boleh memilih kami, mengundang kami, dan mengasihi kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini, kiranya Tuhan yang boleh terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau ayat hafalan. Bisa taruh dulu ya Alkitabnya. Kita mau sama-sama ayat hafalan. Masih ingat ayat hafalan kita? Coba ucapkan dulu. Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dihafalkan ya. Setiap ayat hafalan itu membantu adik-adik untuk selalu mengingat dan mengasihi Tuhan. Ibadah kita selesai hari ini, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau aktivitas. Tapi kali ini aktivitasnya kita mau main. Nanti Lause mau kasih lihat satu gambar, satu lembar. Nanti ada beberapa gambar baju. Di bawah gambar baju itu akan ada tulisan.
Nah, anak-anak yang kelas besar sudah bisa baca sendiri ya? Nanti anak-anak yang kelas kecil minta tolong papa atau mama bacakan ya. Nanti adik-adik baca tulisannya, lalu adik-adik pilih mana hal yang baik dan benar. Misalnya ya, ini, adik-adik tunjuk ya di TV atau di gadget yang adik-adik pakai. Lalu, mana hal yang salah? Misalnya ini, dan ini. Dah, adik-adik memilih dan belajar mana yang baik dan benar dan mana yang salah. Nanti minta tolong papa dan mama fotoin ya. Waktu adik-adik lagi pilih-pilih, minta tolong papa mama fotokan dan kirim ke Lause supaya Lause bisa lihat, wih, adik-adik lagi main. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Ketemu lagi sama Lause di sekolah minggu. Bye-bye.